Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tablet murah yang cocok untuk menggambar di tahun 2022. Murah dan bagus tentunya buat gambar enak. Jadi kemarin aku beli iPad ini adalah iPad pertama aku. Aku nggak punya iPhone. Ini juga iPad pertama aku. Jadi agak ribet juga sih pertama kali pakai iOS kayak gini. Jadi kemarin itu awalnya mau beli di toko fisiknya di mall di Malang, karena aku belum vaksin. Jadi akhirnya nggak bisa masuk mall ya, karena memang harus scanning barcode kemudian baru bisa masuk pakai kami peduli, peduli lindungi itu ya. Jadi ini kemarin aku dapatnya di harga 6.700.000-an, 6.700.000-an ya, 6.700.000-an. Itu udah plus ongkir ya, 6.700.000-an ya. Kalau harganya memang naik kalau di apa itu namanya, marketplace online kayak gini, naik sekitar 100-200% lah, karena memang waktu itu harganya naik. Kenapa? Karena ya barangnya langka. Pas waktu itu aku mau beli di iBox-nya sendiri di toko online-nya, barangnya kosong, barangnya kosong. Ini baru restock lagi dia, barangnya baru stok ulang, dan dia harganya tetap masih 6 juta kalau di toko resminya. Kalau kita beli di toko selain toko resminya di iBox-nya ini, ya harganya agak sedikit di atasnya. Sudah banyak yang suplai lagi, kemarin itu sempat langka barangnya karena banyak orang review bagus, kemudian banyak orang yang cari juga. Harganya miring. Ini kalau menurut saya ini iPad paling murah ya dengan harga segini. Ini basicnya sama punya punya saya ini basicnya. Basicnya itu dia artinya kapasitas 64 GB, kapasitasnya 64, kemudian dia wifi only, jadi dia nggak pakai kartu seluler, wifi only, dan dia harganya segini. Tiap kali kita nambah, misalnya kita tambah storage-nya jadi 256, ini nambah 1 juta, jadi nanti ketemunya sekitar 6 juta atau 7 juta lah, 7 juta jadinya. Kalau kita pakai plus fasilitas wifi seluler, nambah 1 juta lagi, dia ketemunya sekitar 8 juta 200-an kayak gitu. Jadi karena aku buat pengen aja punya, jadi aku pakai yang basic ya, karena memang uangnya juga nutupnya buat beli yang basic kayak gini gitu ya. Jadi akhirnya aku beli di all shop di Shopee waktu itu dengan harga segitu, udah plus ongkir 6.700.000-an, dan plus beli pensilnya ini 1,5 juta, plus beli pensilnya ini 1,5 juta. Kalau kita beli di iBox-nya, pensilnya itu masih sekitar 6 juta, 1.600.000-an, 1.600.000, 1.700.000 kayak gitu, seingat aku kayak gitu ya. Kenapa kok aku beli tab ini? Sebenarnya aku juga punya tab lain ya, misalnya Samsung Galaxy Tab kayak gini. Ini aku beli tahun 2015 kalau nggak salah. Ini adalah tablet gambar pertama aku. Jadi di sini ini 9 in ya. Kalau ini 10 in ya. 9 in. Enak dibawa kemana-mana. Kalau ini aku butuh tas lebih gede kalau mau dibawa keluar. Jadi ini dia itu sudah langsung jadi satu sama stylusnya. Jadi kalau kalian punya budget, ini 4 jutaan dulu belinya. Jadi kalau kalian punya budget sekitar 4 juta atau 3 juta lebih lah, kalian bisa beli ini. Samsung ya, brand ternama, recommended. Spesifikasinya udah bagus. Kemudian bonus stylus, jadi satu sama fisiknya kayak gini. Jadi dia itu nggak usah dicas, ada tombol kliknya juga, ada bentuk tombol klik ya, nggak usah dicas. Jadi juga nggak takut hilang, karena dia tiap kali dibawa kemana-mana dia masuk ke sini, klik selesai gitu. Nah, kalau di iPad kebetulan ini pensilnya generasi 1 ya. Kalau generasi 2 itu masih 2 jutaan. Meskipun ada yang universal pensilnya, tapi banyak review di YouTube itu mereka itu bilangnya dia nggak ada sensitivitasnya, jadi pressure-nya itu nggak ada, jadi cuma buat anu. Kalau ini ada, jadi kalau kita tekan ringan dia itu tipis, kalau kita tekan dalam dia itu bisa tebal. Yang kita cari pressure-nya itu, karena kita memang kebutuhannya buat gambar ya.
Jadi kalau ini karena dia generasi 1, kita ngecasnya masukin di sini celup kayak gitu, paling sekitar 5 menit dia udah 100%. Jadi nanti notifikasinya kalau dia baterainya kosong, dia itu ada di sini, ada di widget di sini biasanya. Karena dia penuh, dia nggak keluar itu. Ngecasnya juga sebentar, cuma aneh aja ngecasnya ada di sini. Jadi juga magnetik tutupnya, jadi tinggal ditempel aja dia udah lekat kayak gitu. Ya itu tadi kenapa aku beli yang ini ya, karena banyak review bagus di YouTube. Akhirnya aku juga beli yang ini, beli yang basic aja, bukan yang iPad Air atau iPad Pro yang harganya belasan juta gitu ya. Karena memang aku meskipun beli ini, aku juga masih lebih suka gambar di komputer. Karena kalau gambar di komputer itu kan kita ada pulpen, kita juga pegang keyboard ya, kita juga pegang keyboard, jadi lebih cepat aja. Jadi kalau mau shortcut terus apa gitu tinggal pencet, kita mau apa itu namanya merubah bentuk tinggal pencet keyboard, jadi lebih cepat aja. Cuma kalau pas tiba keluar aku lebih suka yang pakai yang ini. Ya itu alasan pertamanya. Alasan keduanya kenapa aku pengen beli ini iPad, karena dari dulu memang pengen banget bikin gambar di Procreate, aplikasi eksklusif buat gambar bawaannya si iOS ini. Jadi selain iOS kita nggak bisa bikin Procreate, meskipun Procreate berbayar ya. Kita nggak bisa di komputer pun juga nggak bisa pakai emulator ya, pakai di sini juga nggak bisa di Android. Dan ini jadinya keturutan aku bikin gambar di Procreate. Jadi ini kemarin ada beberapa gambar yang sempat aku bikin, salah satunya ini. Jadi kalau pesanan orang pas aku lagi ada di luar rumah, aku bikin di sini. Cuma belum anu ya, belum terlalu bagus juga, karena ya ini adalah apa itu namanya, awal gambar di sini, jadi kita perlu banyak adaptasi, penyesuaian. Kemudian fitur bagus berikutnya yang aku suka dari sini, dia itu kalau gambar itu bisa otomatis ya. Kalau kita mau bikin garis lurus itu bisa kayak gini, bisa lurus, bisa lengkung otomatis, bisa diarah-arahkan tuh, bisa lurus. Kalau undo juga tinggal dipencet pakai 2 tangan, pakai 3 tangan. Dan ada fitur time lapse nya kayak di apa itu, Pentolsai. Jadi di sini timelapse-nya bisa kita lihat dari awal sampai akhir. Bisa dicepetin nggak ya? Oh nggak bisa guys, nggak bisa dicepetin. Nah itu dia. Jadi aku lebih suka gambarnya di Wacom ya, karena satu layarnya lebih gede, kemudian dia apa itu namanya, karena dia terintegrasi, terkoneksi sama komputer, jadi dia itu mampu mengolah atau bikin gambar yang resolusinya gede. Jadi misalnya kita mau gambar dengan resolusi 10.000 piksel dengan DPI-nya 300, itu masih bisa. Kalau di sini nggak bisa. Jadi di sini paling mentoknya itu 5.000 piksel, 300 dpi, kemudian dia itu dengan apa itu namanya, kualitas gambar segitu, dia itu cuma mampu sekitar 5 layer, nggak bisa lebih dari 5 layer. Kalau kita mau lebih dari 5 layer ya kita turunkan apa itunya, ukuran gambarnya. Jadi misalnya 200 kali 2000 kali 2000 piksel misalnya, itu baru bisa sampai belasan layer. Jadi mirip di Photoshop ya, ada berlayer-layer. Jadi kalau kalian familiar sama Photoshop, kalian pakai Procreate ini, ada banyak kemiripannya. Ada warp, ada liquify, kemudian seleksi tool, magic wand, dan lain sebagainya, ada semua ya. Karena aku gambarnya pakai Photoshop ya di komputer, jadi aku familiar lah pakai Procreate ini. Cuma di sini tersedia banyak brush instan itu yang bagus-bagus,
yang bagus-bagus. Jadi ya portable, enak dibawa kemana-mana, dan kita gambarnya juga bisa dipakai di bawah, di meja, di bawah kayak gini juga enak. Jadi portable lah, nyaman kayak gitu. Jadi kalau kalian mau beli dengan harganya itu sekarang sudah banyak yang terjangkau ya. Jadi ada yang 5 juta, ada yang 4 juta, 3 juta pun juga dapat. Kalau kalian mau beli apa itu namanya, ya merek lain itu juga ada. Jadi misalnya kalian mau beli, ini juga recommended, ini reviewnya juga banyak yang bagus, 5 jutaan harganya. Mi Pad 5 aku belum pernah beli ya, tapi katanya reviewnya bagus-bagus. Jadi dia itu tablet Xiaomi, nggak tahu, aku nggak tahu dia ini bundling sama pensilnya atau enggak. Jadi yang jelas dia harganya segitu, dan spesifikasinya udah bagus. Dia storage-nya udah gede, storage-nya itu 256, gede banget. RAM-nya 6, dan itu menurut aku udah cukup lah buat gambar dengan apa itu namanya, kualitas gambar HD yang bisa dijual kayak gitu ya, kurang lebih segitu. Jadi itu rekomendasi tablet murah ya. Kalian bisa beli Samsung dengan harga 4 jutaan, 3 juta sekian gitu, sudah ada ininya, sudah ada stylus pennya. Kalian juga bisa beli ini iPad dengan total harga sekitar 8 juta kalau kita beli di toko resminya ya. 8 juta sudah plus stylusnya. Atau kalian bisa beli Xiaomi kayak gini, Mi Pad 5 kayak gini, atau kalian juga bisa beli Yuan. Ada banyak di internet itu kalau yang harganya murah-murah kayak gini. Tapi ya, kalau aku saranku sih beli yang branded ya. Kenapa ya? Karena memang mereka udah teruji, reviewnya udah bagus, kemudian fasilitasnya juga udah nggak usah ditanya-tanya lagi, jempol lah ya. Kalau pilih bisa Samsung atau iPad kayak gini itu. Semoga reviewnya bermanfaat. Wassalamualaikum. Ya, jadi biasanya aku juga gambarnya paling sering di sini sih ya, kita pakai Wacom Cintiq 13 HD. Nggak gede-gede amat, cuma ini lebih gede daripada tablet sebelah ya. Jadi kita pakai stylusnya punya si Wacom ini. Jadi dia nggak dicas, dia ada tombol 2 klik ya, bisa klik kiri atau bisa klik kanan. Dan diandipnya juga bisa diganti-ganti, dan ini adalah penghapus ya. Jadi kalau kita habis gambar kayak gitu, di sini tinggal ngapusnya dibalik aja kayak pensil beneran. Jadi enaknya kita bisa pakai keyboard, pakai pensil, lebih cepat gambarnya. Kalau bosan gambar ya, ini meja gambar kedua aku. Jadi kita tinggal cuci mata di sini. Jadi sampai jauh itu kebun tebu di sini, bukan padi ya, ini tebu ya. Gitu.